Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke part terakhir dari pertemuan pertama, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, subbab, momen gaya, momen couple, dan momen inersia. Kemarin kalau misalkan ada yang tipe-tipe di omongan, sebenarnya ada yang salah gitu ya. Jadi kalian harus saya ngomong sambil baca slide-nya. Ada juga yang beberapa saya udah tinggal baca, jadi mungkin agak cepet. Kalian bisa pause dulu videonya biar lebih jelas. Kita lanjut di sini contoh dari momen inersia partikel. Saya baca dulu ya. Apabila terdapat banyak partikel dengan masanya masing-masing M1, M2, dan M3 serta memiliki jarak masing-masing R1, R2, dan R3 terhadap poros dalam kurung sumbu rotasi, momen inersia total partikel tersebut adalah penjumlahan momen inersia setiap partikelnya. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. I sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai N, M1 R1 kuadrat. Sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Jelas ya, jadi tergantung berapa jumlah partikelnya. Contoh 6.4. 4 partikel dihubungkan dengan batang kayu dan ringan dan masanya diabaikan seperti pada gambar berikut. Ada benda 1 kg, saya baca dari kiri ya, benda 2 kg, benda 3 2 kg, benda 4 1 kg. Di situ ada gambar poros Peki, ada gambar poros RS. Di bawahnya, jika jarak antar partikel sama yaitu 20 cm, berapakah momen inersia sistem partikel tersebut terhadap A. Poros Peki, B. Poros RS. Jawab. Nah, diketahui kita tulis dulu M1 1 kg, M2 2 kg, M3 2 kg, M4 1 kg, dan R 2 cm. Untuk jawaban A, momen inersia sistem terhadap poros Peki. Berarti Peki sebagai sumbu rotasi. Apa pengaruhnya nanti? R dihitung terhadap Peki. Lihat jawabannya, I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Karena ada 4 partikel, jadi sampai 4. Kalau di rumus di atas, 3 berarti 3 partikel. Jadi tergantung berapa jumlah partikelnya ya. Kita masukkan M1 1 kg, R1 kuadrat 0,2 kuadrat. Dari mana? Karena jarak benda 1 ke poros Peki jaraknya 1 garis 20 cm. Dirubah ke meter 0,2. Dilanjut, ditambah 2 kg dikali 0 meter kuadrat. Kenapa 0? Karena benda 2 tepat di poros Peki, jaraknya 0. Dilanjut, ditambah 2 kg dikali 0,2 meter pangkat 2. Seperti yang tadi ya, karena benda ketiga ke poros Peki 1 garis jaraknya 20 cm atau 0,2 meter. Dilanjut, benda 4 ditambah 1 kg dikali 0,4 meter pangkat 2. Kenapa 0,4 meter? Karena garisnya ada 2. Berarti 2 dikali 20 cm sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Tinggal dikalikan lalu dijumlahkan. 1 dikali 0,2 kuadrat. 0,2 kuadrat itu 0,04. 0,04 dikali 1 hasilnya 0,04. Ditambah 2 kali 0 kuadrat 0. Ditambah 2 kali 0,2 kuadrat. Berarti
0,04 dikali 2, 0,08 ditambah 1 kali 0,4 kuadrat berarti 0,16 kali 1, 0,16. Dijumlahkan yang tadi 0,04 ditambah 0 ditambah 0,08 ditambah 0,16 hasilnya 0,28 kilogram meter pangkat 2. Cukup jelas ya. Untuk jawaban B berarti sama caranya, tapi jarak R dihitung ke RS. Maka bisa kalian perhatikan bahwa jarak benda satu adalah 0,6 meter karena 3 garis berarti 3 dikali 0,2 meter, 0,6. Jarak benda 2 0,4, jarak benda 3 0,2 dan jarak benda 4 0. Saya kira cukup bisa dipahami. Lanjut ke momen inersia berbagai bentuk benda tegar berdasarkan sumbu rotasinya. Jadi ini ada tabel ya. Sudah sampai selesai tabelnya terlihat semua. Saya geser lagi sedikit ya. Jadi ada rumus kalau batang silinder poros melalui pusat, momen inersia I-nya 1/12 ml pangkat 2. Batang silinder poros melalui ujung, I-nya 1/3 ml pangkat 2. Plat besi persegi panjang poros melalui pusat, I-nya 1/2 M dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat dengan A dan B seperti pada gambar. Lalu silinder berongga, I-nya 1/2 M dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Lalu silinder pejal I sama dengan setengah MR kuadrat, silinder tipis berongga I sama dengan MR kuadrat, bola pejal I sama dengan 2/5 MR kuadrat, dan bola tipis berongga I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Nanti kalau di soal biasanya ada bentuk dari si benda tegarnya itu apa sendiri. Benda tegar sendiri benda yang tidak bisa diubah bentuknya. Jadi keras ya bendanya, benda tegar. Bukan benda yang berkali-kali dilukai tapi masih saja kuat ya, bukan itu ya. Kita lanjut ke sini ya terus ya. Terakhir, dalam kasus benda tegar, apabila momen inersia benda terhadap pusat massa IPM diketahui, momen inersia benda terhadap sumbu lain yang paralel dengan sumbu pusat massa dapat dihitung menggunakan teori sumbu paralel, yaitu I sama dengan IPM plus MD pangkat 2 dengan D jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu paralel dan M massa benda kilogram. Jadi gini, kalau misalkan benda yang tadinya ada di rumus di atas tuh IPM-nya udah ada di rumus di atas, misalkan porosnya udah di tengah. Bagaimana jika porosnya digeser gitu kan? Jadi kalau digeser itu pakai rumus ini, I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat gitu. Nah, kita lihat contoh di bawah. Nah, contoh 6.5 ini untuk nyari momen inersia yang rumusnya udah diketahui di tabel. Sebatang kayu silinder panjangnya 100 cm berarti 1 meter dan masanya 800 gram berarti 0,8 kg ya dibagi 1000. Tentukan momen inersia batang kayu itu jika batang kayu diputar dengan sumbu putarnya A di tengah-tengah, B di ujung. Berarti diketahui I sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter, M sama dengan 800 gram sama dengan 0,8 kg. Ditanyanya berarti I tengah sama I ujung. Jawab gitu kan. Baru karena dari tabel kalau misalkan batang kayu berarti kan batang kayu itu batang yang pejal yang rumus pertama. I-nya itu 1/2
12 ml pangkat 2. Tinggal masukin angkanya 1/12, M-nya 0,8, 1 pangkat 2, hasilnya 0,067. Pokoknya hitungnya jangan pakai kalkulator ya, belajar coba nanti di kotret-kotret. Jawabannya 0,067 kg meter pangkat 2. Lalu yang B, momen inersia batang kayu dengan sumbu putarnya di ujung. Di ujung udah ada juga rumusnya di atas. I sama dengan 1/3 ml pangkat 2. Jadi 1/3 dikali 0,8 dikali 1 pangkat 2. Hasilnya 0,267 kg meter pangkat 2. Nah, dicoba lagi, jangan pakai kalkulator. Terakhir, untuk pertemuan kali ini ya, contoh 6.6. Contoh 6.6 ini adalah contoh tentang pergeseran momen inersia ya. Jadi pakai rumus yang tadi, I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Ya, saya bacakan dulu. Sebuah piringan yang masanya M dirotasikan dengan poros melalui pusat O dan tegak lurus pada piringan. Momen inersia pusat massa piringan adalah IPM sama dengan setengah MR kuadrat, dengan R adalah jari-jari piringan. Tentukan momen inersia piringan tersebut jika poros digeser ke sisi piringan, yaitu di titik S yang sejajar dengan poros semula. Ya, berarti IPM yang ada diketahui IPM setengah MR kuadrat, digesernya sejauh titik S. Jadi digesernya kan berarti sejauh jari-jarinya ya, D sama dengan R. Ditanyanya I yang baru. Jawab, jadi I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Rumusnya yang tadi setengah MR kuadrat ditambah D-nya, MD kuadratnya, MR kuadrat. Berarti setengah ditambah 1, 3/2, belakangnya sama, MR kuadrat. Demikian untuk pertemuan satu ini. Saya harap semua cukup jelas. Jika ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar, boleh WhatsApp langsung, atau boleh misalkan pengennya Bu video dengan Ibu gitu, atau gimana, atau pengennya video call, tapi jangan lupa WhatsApp dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.